Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inti ajaran Islam itu tauhid. Tauhidnya termanifestasi pada la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dengan demikian para nabi membawa agama tauhid. Agama tauhid hanya ada pada Islam. Oleh karena itu statement pernyataan bahwa agama samawi itu ada 3 menjadi menggelitik juga. Bukan menggelitik, menggelikan. Sebab yang dari Allah itu tauhid. Yahudi, Nasrani bagaimana bisa dibilang agama tauhid itu. Maka belajar tentang ketauhidan itu bagian dari ideologi. Bahkan ideologi itu sendiri. Bahasa teknis keagamaannya ya akidah. Akidah itu artinya ikatan. Maka Imam Thahawi ini membantu kita untuk memaparkan terkait dengan hal-hal yang masuk kategori akidah. Gitu. Karena disusun oleh dia, dikenal dengan Thahawi, maka disebut akidah Thahawiyah. Bukan berarti menyimpang dari la ilaha illallah. La ilaha illallah ketika dijabarkan lebih luas, bukan cuma terkait dengan ketuhanan. Sebagai mukmin muslim, maka perbuatan atau amal seorang mukmin muslim itu harus bersumber dari la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sampai pada yang ke-110. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu min nahwit taufiq alladhi la yajuzu ayyusofal makhluku bihi. Al istita'atu mubtada. Khobarnya jar majrur. Itu awal memahami. Apa istita'ah? Kemampuan. Kemampuan yang mana? Kemampuan yang menjadi dasar untuk wajib melakukan pekerjaan. Gampang memahaminya dalam konteks haji. Haji wajib nggak? Wajib. Bagi yang mampu tuh istita'ah. Iya, manis tato'a ilaihi sabila. Maka kata istita'ah di situ mampu dalam 3 aspek. Pertama, harta. Kedua, fisik. Yang ketiga, keamanan. Kalau lagi perang di sana, walaupun fisik sehat, uang ada, nah itu belum istita'ah. Kondisinya aman, uang ada, tapi badan tak sehat. Oke, itu yang lagi dipapar oleh Imam Thahawi sebagai bagian dari akidah. Gitu. Kemampuan al-istita'ah allati yang wajib. Apanya yang wajib? Al-fi'lu, berbuat. Berbuat ya beramal. Iman amal. Iman amal itu berbuat. Baik sholat, puasa, zakat, haji, itu harus ada istita'ah. Ada istita'ah. Itu yang membuat seseorang mukmin muslim wajib
berbuat. Kenapa itu istitoah? Min nahwit taufik, adalah semacam taufik. Alladzi la yajuzu ayyusofa al-makhluqu bihi, yang tidak boleh si makhluk disifati dengan mampu. Ya, bingung. Kemarin haji si A, kenapa mampu? Jangan dikira mampu itu dari dia. Baik aspek hartanya, baik aspek batinnya, baik aspek niatnya, badannya. Jangan dari dia, nggak bisa. Itu akidah. Semuanya dari Allah. Kalau memang sudah seperti itu, maka akidah kita berkata, la haula wala quwata illa billah. Tidak kebayang. Dari rumah ada jamaah haji luar biasa, sudah didorong kursi roda. Bahkan emang diabetesnya tinggi. Itu subhanallah ketika tawaf aman, lancar, sehat sampai pulang lagi, baru sampai rumah meninggal. Nah, kemampuan-kemampuan yang dimiliki di luar dugaan kita itu membuktikan istitoah itu bukan dari manusia. Itu yang dimaksud la yajuzu ayyusofal makhluqu bihi. Jadi nggak punya apa-apa. Sama dengan tiang bendera 17 Agustus. Dia bisa nggak berdiri sendiri? Kali ada yang sakti di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi didirikan. Nggak punya apa-apa. Kayak begitu kita dalam konteks iman dan keyakinan. Kita teruskan. Fahiyya, dia kembali ke istitoah. Ma'al fi'li. Istitoah itu dikategorikan ada, mampu, kalau dia berbuat. Kalau nggak berbuat, dia nggak mampu. Itu maksudnya fahiyya ma'al fi'li. Ada orang kaya, berapapun itu, kalau mau traktir temen, ditraktir. Kalau beli-beli luar biasa. Tapi giliran haji belum. Tuh nggak punya istitoah karena belum ada fi'il, perbuatan. Lah, kental sekali mengarahkan pikiran rasa kita kepada Allah. Kan itu namanya tauhid akidah. Wa amal istita'ah min jihatis sihah wal wus'i. Adapun kemampuan dimaksud dalam konteks sehat dan wus'i mampu sih. Wattamakun dan memungkinkan, wasalamatil alat, selamat, keselamatan, ada, sehat, sarana alat. Wahia qoblal fi'li. Jadi seperti yang saya bilang. Soal badannya sehat. Soal uangnya banyak. Soal dalam konsep pikiran kita dia kalau mau mungkin bisa tamakun. Sarana prasarananya punya. Tetapi enggak juga berangkat haji. Umpamanya. Maka belum dibilang istitoah. Bukan itu yang dimaksud istitoah. Tetapi istitoah adalah ma'al fi'li. Oke, nanti dari kebahasaan saya coba mampu urai istitoah itu. Wabiha ya ta'allaku berikutnya.
Ya ta'allaqul khitab biha, haknya ke istitoah. Dengan istitoah itu, maka khitab ditujukan kepadanya. Sasaran bicara ayat itu kepada istitoah. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa illa wus'aha. Allah memberikan kewajiban kepada seseorang hanya sesuai dengan kemampuannya. Ini wus'ah adalah istitoah. Istitoah, fi'ilnya istatoah. Mazid, 3 huruf, alif, sin, ta. Tadinya to'ah. To'ah artinya taat. Maka istatoah, orang yang berusaha keras untuk taat. Dalam konteks haji, manistato'a ilaihi sabila, dimaksud istitoah tuh tukang sol sepatu ngumpulin duit setahun 2 tahun untuk berangkat haji. Kelihatan nggak usahanya? Itu istitoah. Bukan orang yang depositonya miliaran, kapan saja, tahun berapa saja dia mau haji, maupun hajinya yang puroda, dia sanggup. Kelihatan nggak usahanya? Usaha taat. Ada apa enggak? Ada. Tapi sama apa beda? Beda. Beda. Apa maknanya? Haji nggak usah nunggu kaya. Bisa jadi nggak haji-haji. Ya betul tidak? Tuh. Dan senyum-senyum. Ngumpulin 5.000 sehari. 5.000. Ya. Ntar ada. Nah, udah banyak gitu. Ada bisikan dari istri. Rumah sebelah mau dijual murah. Gagal lagi haji. Allah tahu betul itu godaan haji. Makanya kata mufasir, ayat haji lillahnya di depan. Kalau sholat, lillah di belakang. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Puasa, sauma godin, lillahinya di belakang. Tapi haji lillah. Apa maknanya? Kokohkan. Maka ayatnya faman faradha fihinnal hajja. Terus yang lain bilang lillahi 'alan nasi hijjul baiti. Terus manistato'a ilaihi sabil. Iya, tuh kata istato'a ya Bu ya. Asalnya to'ah. Berusaha taat. Sehat, bugar, dimanapun posisi masjid, bagi dia yang punya kendaraan usahanya sedikit. Apalagi ada supir berangkat. Tapi yang nggak punya berangkat lebih awal. Itu karena jalan kaki. Maka boleh bandingkan mana yang dilihat secara lahir ya lebih bersungguh-sungguh. Istatoah sungguh-sungguh. Berusaha. Iya, demikian makna yang dikandung oleh istitoah. 111. Wa af'alul ibad hiya bi khalqillah. Perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Ini berkaitan dengan nomor 10. Manusia itu kayak tiang bendera, kalau nggak didiriin nggak diri. Demikian juga manusia. Dia nggak bisa itu
menciptakan perbuatan, nggak bisa. Untuk melakukan sesuatu itu harus ada keinginan. Keinginan dari siapa? Gitu memahaminya. Ada kekuatan, kekuatan dari siapa? Ada ilmu, ilmu dari siapa? La haula wala Itu, quwata. iya itu wa af'alul ibad hiya bi khalqillah. Baru kemudian Allah beri potensi akal untuk membedakan perbuatannya baik apa buruk. Gitu. Wa af'alul ibad hiya bi khalqillah wa kasbin minal ibad. Baru kasab itu, kasab udah kebayang, usaha. Oleh karena itu teori Ahlus Sunnah dibangun teologinya oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Dia di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Jabriyah, atau masyarakat umum menyebutnya Jabariyah. Jabariyah fatalisme. Manusia kayak sebatang kayu di tengah laut. Kemana dihempas, kesitulah dia. Bagai pohon cemara ditiup angin. Dari utara akan condong ke selatan. Dari barat, itu fatalisme. Maka realnya ketika perang Badar, umat Islam itu sepertiga dari musuh, tapi menang. Maka Allah bilang, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, engkau enggak melempar panah, engkau enggak melempar tombak saat engkau melempar, akan tapi Allah yang lempar. Oh, surga Allah. Walaupun kemudian menjadi memahami perbuatan hamba seperti itu menjadi terkoreksi dan memalukan. Nanti kalau membunuh, Allah yang membunuh. Kalau berzina, itu Allah dong. Tuh gitu. Nah, nanti dia bisa komplain. Kenapa saya masuk neraka? Karena perbuatan itu kan Allah semua. Tuh negatifnya. Sementara yang berseberangan total itu Mu'tazilah, dikenal dengan kaum rasionalis. Semuanya serba manusia. Apapun adalah tak ada intervensi Allah, manusia. Maka menjadi endingnya manusia menjadi pantas. Kalau perbuatannya baik, dia mendapat surga. Kalau tidak baik, dia mendapat neraka. Menafikan Allah. Itu kaum rasionalis, Mu'tazilah. Maka hadir Abu Hasan al-Asy'ari. 40 tahun dia penganut Mu'tazilah, berpikir keras, lalu keluar dari Mu'tazilah. Dalam pidato resminya, aku keluar, lepas dari Mu'tazilah, seperti aku melepas jubahku ini. Maka dia membangun aliran baru, namanya Asy'ari, yang kemudian Ahlus Sunnah berafiliasi kepada Imam Hasan al-Asy'ari. Kayak persis si Anas Urbaningrum kan lepas dari Demokrat. Dilepas pula nggak jaketnya? Lepas kayak begitu. Apa kata Imam Asy'ari terkait dengan af'alul ibad? Dalam buku-buku teologi klasik dari sumber pertama, ini judul besar tema af'alul ibad, perbuatan hamba. Apa kata Abu Hasan? Tuh masih ada anggur, mau nggak? Kata Abu Hasan al-Asy'ari begini. Ada 3 hal yang harus dibedakan. Pertama, masyiah, kehendak. Kedua, irodah, kehendak.
dan dikira sama. Dan yang ketiga fi'il. Fi'il itu action. Pulang dari LBIQ, ada niat dalam hati. Nanti di kereta, kalau ada ibu-ibu sepuh, akan saya kasih tempat duduk saya. Itu namanya masyiah. Kehendak. Itu kehendak dari siapa? Dari Allah. Diberikan kepada manusia. Maka ada pada manusia. Kehendak yang ada pada manusia amat sangat diyakini nggak datang sendiri, tetapi dikasih oleh Allah. Udah naik kereta dari stasiun Karet. Ada ibu sepuh yang nggak dapat tempat duduk. Muncul lagi nggak? Itu niatan. Muncul. Ketika muncul lagi yang kedua, itu namanya irodah. Di situ masih milik Allah dan milik manusia. Karena manusia punya irodah dikasih oleh Allah. Baru dia action, namanya fi'il. Pas dia action, itu adalah kehendak dia. Allah tak campur. Gitu proses akidah konteksnya dengan af'alul ibad. Baik perbuatan itu baik atau buruk. Kalau itu baik, maka karena actionnya adalah si manusia murni, atas dasar potensi yang diberikan, pantas dia mendapat pahala. Kalau kebetulan perbuatannya itu buruk, maka dia pantas mendapatkan siksa. Balasan dua-duanya. Tuh. Oleh karena itu dibalas atau tidaknya bukan karena Allah, tetapi karena perbuatannya. Itu yang disebut jalan tengah. Dari yang ekstrim rasionalis, kemudian yang ekstrim fatalis. Baru di sini nih, di 111. Af'alul ibad hiya bi khalqillah wa kasbim minal ibad. Usahanya minal ibad. Perbuatan, itu perbuatan af'alul ibad, itu prosesnya yang ketiga. Pertama ada keinginan, kedua ada kehendak. Baru ketiga fi'il. Pasti siapapun dia. Semuanya mengalami tahapan itu. Nggak mungkin ada perbuatan tanpa keinginan, tanpa kehendak. Keinginan niat. Oleh karena itu kita termasuk orang yang nggak percaya kepada Bang Napi. Kejahatan bukan karena keinginan, tapi ada kesempatan. Gitu kalau nggak salah Bang Napi masih ada apa enggak itu? Di RCTI. Iya. Lah, saat dia berbuat, itu keinginan dulu muncul. Baru action itu kasam. Wa kasbim minal ibad. Selesai. 112. Walam yukallif humullah ta'ala illa ma yutiqun. Allah tak memberikan beban kepada seseorang tentunya. Mukallaf. Kecuali sesuai dengan kemampuan. Yutiqun. Tokoh itu kekuatan. Kekuatan, kemampuan, potensi. Dan sesuai dengan potensinya. Ya. Umpamanya sholat lagi sehat, ya harus normal. Berwudu, berdiri, rukuk sujud, menghadap kiblat. Tapi kalau tak mampu itu semua, sholat tetap wajib apa adanya. Sholat harus tutup aurat. Auratnya nggak ada. Auratnya nggak ada. Penutupnya nggak ada. Wajib sholat apa enggak? Wajib.
wajib sholat. Matiin lampu, tutup di kamar, dan seterusnya. Wala yutiquna illa ma kallafahum. Nah, ini menarik bahasanya. Dan mereka hamba tidak memiliki kekuatan kecuali apa yang dibebankan Allah kepada mereka. Bahasa kita gampang enak. Allah nggak akan memberikan kewajiban kecuali sesuai kemampuan. Bukan cuma persoalan kewajiban. Allah tak memberikan ujian hidup kecuali dengan ujian yang mampu dipikul. Sebab kalau logikanya nggak mampu dipikul, terus diberi oleh Allah, Allah zalim. Zalim bagi Allah tidak mungkin. Nah, teori ini, aksioma ini bukan digunakan untuk melihat fenomena, tetapi justru untuk mendongkrak berpikir teologis yang logis bagi kita. Bukan untuk alat untuk melihat fenomena, ada orang gini gitu-gitu. Boleh juga sih. Tetapi ketika saja Allah berikan ujian hidup kepada kita, apapun itu, lahir atau batin, maka atas dasar poin 112 ini kita menjadi terhibur. Bukan cuma terhibur, tapi menjadi semangat. Allah kasih aku sakit karena aku mampu menahan. Ya, Allah kasih aku miskin karena Allah tahu betul aku sanggup sabar, umpamanya. Itu maksudnya wala yutiquna illa ma kallafahum. Baik terkait dengan individu, kelompok, bangsa, umat. Umat Islam luar biasa, umat Islam Indonesia. Sabar. Orang-orang itu pada kagum. Di luar pada kagum sama umat Islam Indonesia. Lagi diuji, sabar. Ya, dia udah berontak, berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, tapi tak tembus juga. Ya puncaknya umat Islam tetap senang. Apa itu? Ya itu kan ada pintu terakhir, mubahalah. Itu pintu terakhir, mubahalah. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Mubahalah bukan cuma kemarin-kemarin saja. Dari zaman dulu itu mubahalah. Zaman Nabi Adam. Allah nggak tidur gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan. Wahwa tafsir. Nah, itulah dia. Tafsir artinya tabyin. Tabyin artinya penjelasan. La haula wala quwata illa billah. Nih, la haula wala quwata illa billah itu sendiri adalah tafsir 111 dan 112. Apa artinya? Pertama, kita ini kayak tiang bendera, nggak akan berdiri sendiri. Ya, kita melangkah ke masjid, itu adalah dari Allah. Ada tenaga. Banyak orang yang punya tenaga, tapi nggak ke masjid, nggak sampai-sampai. Bahasanya gitu, nggak enak. Kalau ke Eropa mau mondar-mandir. Maka dengan itu secara ekstrim bisa kita membedakan orang-orang yang ingkar kepada Allah, objek hidup, tujuan hidupnya cuma dunia, pangkat, harta. Lihat, kalau memang harus membunuh, iya atau tidak? Tuh kelihatan. Iya, itu kan luar biasa, teman sendiri, ajudan sendiri. Kemarin disayang-sayang, tepuk tangan. Iblis tepuk tangan. Akhirnya berhasil di satu sisi. Oke. Nakulu. Kita katakan. La hilata. Terkait dengan la haula wala quwata. La hilata li ahad.
Kalau haula itu daya, upaya. Hila itu masih punya benang merah. Maknanya dengan haul. Hil. Hala yahulu haulan. Ini hil. Wah, iya, wahilatan. Belum selesai, Bu. Itu master banyak. Haulan wahilatan. Polanya artinya binyah ya, binyah itu bangunan. Bina itu bangunan. Bangunan kata berbeda, maka sedikit berbeda maknanya. Siasat. Hilah siasat. Udah kebayang membedakan. Siasat ada perlu haul tidak? Yakni daya, upaya, kekuatan. Perlu. Maka ketika menafsirkan la haula wala quwata illa billah, kita katakan la hilata li ahadin. Tidak ada siasat bagi seseorang, usaha. Nggak ada sama sekali. Ibarat kuda, udah diikat 4 kakinya, lehernya, kemudian nggak ada usaha sama sekali. Apalagi sekarang sistem potong hewan besar sekali, nggak usah dirobohin. Ada mesin. Masukkan kerangkeng, udah kalau udah masuk kerangkeng dia nggak ada hilah, nggak ada usaha. Kayak begitu maksudnya la haula wala quwata dimaknai la hilata li ahad wala harakata. Udah nggak bergerak. Mau bergerak kayak apapun nggak berguna. Gerak sih ada tapi udah nggak berguna. Wala tahawula, tahawul usaha li ahad. Terkait apa? An maksiatillah, untuk maksiat. Maksiat ngelawan, durhaka kepada Allah, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan li ahad ala iqamati ta'atillah, untuk menegakkan taat kepada Allah, wasabat, dan kokoh alaiha, atas ketaatan, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik Allah. Baru kita pulang lagi ke la haula. La haula tak ada daya, tak ada kekuatan. Dalam penjelasan ini konotasinya negatif. Allah tentukan dia maksiat, umpamanya. Nggak bisa dia berontak untuk jadi taat. Tapi kalau kuwata konotasinya positif. Nah, jadi ketika kita berangkat ke masjid, itu nggak bisa ada tenaga yang bisa menolaknya. Ketika pergi haji, nggak bisa. Apa maknanya bagi ketauhidan kita? Kita harus ambil bagian untuk memperkuat kekuatan positif itu. Jangan kemudian dikalahkan. Itu. Saya ulangi. La haula wala quwata illa billah. Naqulu, kami jelaskan, la hilata li ahad. Tak ada upaya bagi seseorang. Ini kenapa nih? Oh, iya. Nah, ini kan ada kata maksiat tuh. Wala harakata li ahad wala tahawula li ahad an maksiatillah illa bima'unatillah. Sampai sini dulu. Udah paham? Si A ke masjid, nggak ada yang bisa nolak.
itu adalah kekuatan Allah. Oke. Si A atau si B berangkat maksiat. Nggak ada satu kekuatan yang bisa menghalanginya kecuali ma'unah, pertolongan Allah. Itu illa bima'unatillah. Maka ketika si A berhasil menghindari diri dari ketidaktaatan, dari kemaksiatan, itu sungguh pertolongan Allah. Dan ketika seseorang bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itu sesungguhnya adalah kekuatan, kuwah bahasanya. Kuat, kekuatan Allah. Tapi di sini diperjelas taufik Allah. Taufik Allah. Itu yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya dalam ketauhidan kita? Maknanya ya tadi tak ada daya dan upaya kecuali Allah. Masih ada yang mau tanya atau terusin dulu ya? Biasanya Pak Sukoco ini mau nanya dulu. Boleh? Kita beri ilustrasi yang lagi ngetren sekarang. Si A ditembak sama si B. Pekerjaan tuh nembak. Maksiatan bukan? Maksiatan. Nembak. Ada yang bisa menghalangi. Gak ada la haula. Kalau ada, terus nggak jadi nembak, malah dia nangis, sedih, menyesal, itu ma'unah Allah. Itu maksudnya. Dia menarik diri dari kemaksiatan, itu bukan dia, tapi pertolongan Allah. Apa endingnya? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Itu nikmat. Nikmat itu beban, makanya nangis orang bersyukur. Dia menyesali, nangis apa tidak? Iya. Datang dari siapa? Dari Allah. Iya. Itu dia la haula. La haulun wala quwwatun. Iya. Pak Ibu bacanya la haulun itu nahu. Itu enak bahasnya, kita cari itu di Sumedang, enak. Ya. Ya kan nahu mah Sumedang yang terkenal. Oke, kita. Ustadz. Ya, bagus. Nah. Iya, sebelum ngaji di LBI, saya dulu kalau berprestasi gitu, dipuji kawan atau orang gitu, saya mengacu ke Al-Kahfi ayat 39. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Al-Kahfi 39 itu wa laula iz taqalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya, itu kaitan dengan dua orang yang punya ladang gitu ya, yang satu bagus satu enggak. Jadi itu semua sebetulnya datang dari Allah gitu. Jadi saya niru-niru itu. Apakah itu selaras dengan yang poin 111 112 ini ya, Ustaz? Iya, pas itu. Pas. Jadi sebetulnya kalau kita dipuji orang gitu ya jangan besar kepala ya. Ya harus bilang la haula wala quwata illa billah. Itu ya Ustaz mestinya. Betul, memulangkan. Itu namanya tarji', memulangkan persoalan. Ya kalau gitu saya dulu belum jadi murid LBI sudah dikasih petunjuk Allah berarti. Iya, berarti udah jadi nabi duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baru terkait pujian itu luar biasa sebenarnya. Jangan sering-sering memuji teman. Ya atau tidak? Sebab berpotensi untuk dia jadi riya. Ya atau tidak? Ya. Cuma memang strata kita belum sampai ke situ. Kalau baca tek-tek tasawuf itu justru semangatnya dicela. Dicela, dia alhamdulillah. Bagaimana mengatasi pujian? Yaitu istighfar. Lawannya. Karena memberikan potensi kepada orang yang dipuji menjadi ujub. Bangga. Bangga itu bisa jadi belum tentu sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah. Kayak begitu. Jangan puji-puji. Iya. Yang suka muji itu Bu Muji. Makanya dinamai muji. Muji. Ada muji asih, ada muji hati, dan lain-lain. Tapi sebagai pengetahuan itu kayak begitu. Mudah-mudahan kita bisa memilah. Namun strata kita memang masih jauh. Oke. 113. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi wa qadaihi wa qadarihi. Bagian akidah yang ke-113. Segala sesuatu berjalan, maksudnya terjadi sesuai bimasyiah, dengan kehendak Allah, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ketetapannya, qadanya, dan kadarnya. Umpamanya terjadi penembakan. Apa itu siapa? Brigadir ya, Brigadir C. Itu udah tertulis loh di Lauhil Mahfuz. Brigadir Itu basic memahami ilmu Allah. Udah tahu. Udah tahu. Apalagi dulu dalam teks yang kita baca tentang iblis dan malaikat. Kata iblis, kan sebelum aku diciptakan, tuh ekstrimnya. Allah sudah tahu apa yang akan aku perbuat saat aku disuruh sujud. Udah tahu belum? Udah. Lah kenapa ketika aku tidak sujud, aku tak dihalangi. Tapi dibiarkan. Persis itu soal af'alul ibad dari zaman Adam sampai hari kiamat sama dan sebangun. Cuma dua, baik buruk, baik buruk. Didorong oleh kehendak. Didorong oleh ilmu positif atau negatif. Nah, Allah tahu. Itu bagian akidah kita. Ada kesalahan pandang yang menggelitik dalam akal, akhirnya memunculkan kebingungan. Iya ya, benar juga iblis. Benar juga ya, benar juga ya. Kalau saja tak melihat ayat-ayat yang lain, maka pada kasus usjudu li Adam fasajadu illa iblis, itu satu, kita ada di pihak iblis. Benar iblis. Tidak di pihak Allah. Kalau nggak ngelihat ayat lain. Apa ayat lain? Bahwa ujian hidup ini semata-mata adalah ujian. Nggak ada yang bukan ujian. Itu satu. Yang kedua, ketika malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, benar. Malaikat. Qabil sama Habil saja dinumpain darah. Belum lagi di Palestina sekarang, nama Israel. Belum lagi di Bareskrim, udah cakar-cakaran. Benar apa enggak? Seolah malaikat bilang kayak begitu kepada Allah. Nah, kita kemudian kalau salah pandang,
secara teologis menjadi membenarkan. Oh, benar juga malaikat. Parahnya lagi benar juga iblis. Bagaimana sudut pandangnya? Itu kan wilayah Allah. Itu kan af'alullah, bukan af'alul ibad. Maka Imam Syahrastani membantu menjawab, kalau Allah jangan ditanya. Maka Allah udah menjawab duluan. La us'alu amma af'al wa antum tus'alun. Aku tak bisa ditanya apa yang aku perbuat, tetapi kalian yang akan aku tanya sesuai dengan ajaran yang aku berikan dalam rangka syukur. Itu perbedaan antara Allah sama kita. Allah nggak bisa ditanya. Ayatnya itu disitir oleh Imam Syahrastani. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala. Segala sesuatu terjadi karena kehendak. Si A di penjara, jangan dikira itu bukan kehendak Allah. Kalau sudah sampai pada titik itu adalah kehendak Allah, Allah zat yang maha baik, ada kehendaknya yang tidak baik. Gara-gara di penjara, maka ada mubahalah. Berpikir cepatnya gitu, mubahalah. Gara-gara ada mubahalah, maka Allah menjadi harus mengabulkan. Lewat caranya, bagaimana caranya kita nggak tahu. Kita cuma menilai gitu kurang lebih. Akhirnya sampai pada titik ternyata hidup kita di dunia ini emang disuruh cari gara-gara. Suruh cari alasan. Maka dengan gara-gara atau alasan yang kita lakukan, Allah menjadi punya alasan untuk mengabulkan. Oke, wa ilmihi. Nah, ini dua. Segala sesuatu terjadi atas dasar ilmunya. Maka kita secara teologis menjadi yakin betul apa yang terjadi di bangsa ini Allah tahu. Allah tidak abai. Bahasa kerennya Allah tidak tidur. Bukan cuma pada bangsa ini saja. Di dunia, bukan cuma sekarang saja. Dulu di zaman para nabi, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, Allah tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kemarin juga di surat Al-Alaq, si Amba itu Abu Lahab sumpah, kalau aku lihat Nabi lagi sujud akan aku injak lehernya, aku sungkurkan mukanya, kan gitu. Bener aja. Lihat. Tuh Allah tahu. Akhirnya Allah si Abu Lahab balik lagi. Nggak jadi. Pas ditanya, kenapa? Itu aku melihat ada parit api menghalangiku dan dia. Oke. Wa qadaihi, dan itu keputusannya. Keputusannya bukan. Ya. Kan diputuskan 4 tahun penjara. Umpama. Jangan dikira itu keputusan hakim saja. Itu kan skenario Allah. Itu kan makar Allah. Itu yang dimaksud wa makarullah. Ya tidak? Itu kodoknya keputusan. Maka dengan kodok itu muncul sikap. Sesuai dengan potensi dan ajaran yang diberikan. Maka kemudian lahir pertolongan Allah sesuai dengan usaha, itu namanya qadar. Usaha luar biasa. Oke? Yang kemudian dia tak berdaya, akhirnya hanya mampu berdoa. Allahumma dammir tadmiro. Semua yang membunuh kilometer 50, yang aktor intelektualnya, yang terlibatnya, hancurkan sehancur-hancurnya. Allahu a'lam bishawab. 114. Ghalabat masyiatuhu al-masyiati
kullaha. Kullaha karena jadi taukid dari masyiati yang dibilang jar itu mansub karena nasab, karena maf'ul. Ghalabat, mengalahkan. Ini ada satu fi'il ghalaba bisa diartikan yang berlawanan. Bisa mengalahkan, bisa memenangkan. Kalah sama menang udah lawan kata. Kok bisa Ya, gitu? ya itu kan lagi saya kasih tahu. Si A mengalahkan si B. Si A memenangkan si B. Sama apa enggak? Sama ya. Sama. Mati lawannya hidup. Lawan tuh Bu. Tambahin setengah. Jadi Setengah sama. mati. Setengah mati sama setengah hidup sama apa enggak? Sama. Maka jangan bilang setengah mati aja. Ada orang bilang, wah setengah hidup saya belajar di LBIQ. Setengah hidup. Setengah mati. Yang satu bilang setengah mati. Sama. Oke? Ya. Ghalabat masyiatuhu. Masyiatuhu, nya kembali ke Allah. Kehendak Allah mengalahkan kehendak semuanya. Si A punya kehendak. Hendaknya merah. Padahal Allah punya kehendak dia putih atau hitam. Nggak bisa. Nggak bisa kalah itu. Nggak kebayang itu. Oleh karena itu, akidah ini menghindari diri dari buruk sangka kepada Allah. Pilpres 2019. Allah punya kehendak lain. Jangan lihat curangnya. Curang pun itu bagian dari kehendak. Akhirnya lewat itu Allah terus mengorek fotokopi yang sebenarnya dari para pelaku. Watak yang sebenarnya dari para pelaku. Ya betul. Siapa A, siapa si B, siapa si C. Ya betul tidak? Oh, akhirnya nggak enak juga sebenarnya jadinya ngomongin. Bukan soal curangnya. Di samping yang itu. Iya. Dulu sekali sama-sama calon berseberangan. Gebrak podium hampir hancur lagi kampanye. Kalah juga itu satu. Yang kedua, kirain sih masih sayang sama emak-emak. Gitu cara Allah menunjukkan siapa si A sebenarnya gitu. Munafikun. Itu baru satu, belum lagi yang lain. Ampun-ampunan ya. Nggak bisa menjangkau rencana Allah gitu. Kecuali setelah terjadi baru oh iya. Itu namanya ghalabat masyiatuhu al-masyiati maf'ul. Nasab. Iya. Kullaha. Semuanya taukid. Haknya kembali kepada masyiat. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Ketetapannya mengalahkan siasat apa saja, siapa saja, di mana saja, kapan saja, semuanya. Iya. Oleh karena itu seorang mukmin muslim ya pada titik akhir apa yang terjadi tak sesuai dengan keinginannya senantiasa selalu berkata la haula wala quwata illa billah. Itu namanya puncak pasrah. Ya kan udah berusaha. Dia luar biasa. Menangnya cuma nambahin 0 doang. Ada suara masuk quick count 17 ditambahin 0. Ya ada yang ditambahin sebelumnya. Nggak usah.
Dan dikira Allah nggak tahu. Ya, sekecil-kecilnya gitu kurang lebih. Tadi Oke, Ah? Golabat apa tadi? Sama, memenangkan Hmm, atau mengalahkan. mengalahkan. Iya. Berikutnya apa, Jamal? Yaf'alu. Yaf 115 ya. Yaf'alu ma yasha. Ini dia apa namanya? Kemutlakan kuasa Allah. Yaf'alu ma yasha. Cuma Allah yang berkuasa mutlak. Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sebagai mukmin, dia zat yang maha baik. Tak ada kehendaknya yang tidak baik. Ketidakbaikan dalam hidup ini pada pikiran manusia yaitu mati. Mati pun menurut Allah itu baik. Bagaimana kita mendekatkan konsep-konsep ini gitu antara jarak antara pikiran kita dan pikiran Allah gitu kurang lebih. Bagaimana kita mampu mensikapi kematian adalah sebuah nikmat kurang lebih begitu. Iya dah. Umpamanya minta umur panjang. Lah bagi Allah nggak bagus umur panjang-panjang. Kalau dikasih boleh bayangkan. Tambahin 200 tahun lagi. Umpama. Bahaya apa enggak? Bahaya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain. Nyusahin. Iya. Anak cucu cicit yang ngurus bukan cuma capek. Udah pada meninggal. Dia belum. Masih berbaring aja. Nyusahin apa enggak? Nyusahin orang. Maka doa yang ada itu kapan meninggal ya Allah. Bukan kapan sehat. Nggak mungkin. Nah, akhirnya pas sudah meninggal, boleh itu ditanya innalillah apa alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh begitu Allah membuktikan bahwa mati itu nikmat. Alhamdulillah udah mati. Gak nyusahin. Ini saya nggak enak sama Pak Sukoco maksudnya. Yang lain udah enak. Ya, apa Ustaz? Maksudnya panjang umur 200 tahun itu setara 30 tahun itu skala 50. Setara 40 tahun itu 50 tahun. Setara dan seterusnya. Jadi bukan setelah tua lalu sampai 200 tahun enggak. Panjang Tetap umur. kalau sunnatullah itu sumaradadnahu kemarin. Asfala safilin arzalil umur. Kedua, panjang umur itu mukjizat. Mukjizat hanya diberi nabi kepada nabi. Yaitu Nabi Nuh itu panjang karena mukjizat. Betapapun panjang dia nggak tua. Gitu. Enggak Iya, ada lah. maunya seperti itu. Betul ya enak. Pak Sukoco nggak pensiun terus di kantor. Maunya seperti itu. Itulah mukjizat. Mukjizatnya udah nggak ada. Iya. Yaf'alu ma yasha wa huwa Allah ghairu zalimin. Tidak zalim. Abadan. Lamanya. Kalau ada orang usaha tapi tetap miskin, itu bukan Allah zalim. Karena itu yang lebih bagus bagi dia ketimbang dikasih kaya. Ya tidak? Kalau kasih kaya, waduh dia ntar sombong. Ntar jadi nggak baik agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, 116 sekarang. Taqaddasa an kulli su. Taqaddasa Allah fa'ilnya. Damir huwa. Artinya suci.
Suci nggak memiliki. Itu suci namanya. Nggak memiliki. Nggak memiliki apa? Ankulisu. Dari segala macam bentuk kejahatan, keburukan, kenegatifan. Maka gampangnya Allah zat yang maha positif. Wahain. Hain juga artinya keburukan. Keburukan juga. Iya. Watanazzaha an kulli aibin. Sama. Tanazah, takodas, tasabbah, bersih dari aib. Wasyain sama aib. Ini dulu sebelum ayatnya. Udah dipaham. Allah buta. Tidak mungkin keluar dari pikiran kita. Allah pincang. Nggak mungkin. Allah butuh. Tinggi dikit. Allah butuh kepada waktu. Kepada tempat. Tidak mungkin keluar dari pikiran kita. Tetapi ada banyak kita termasuk tidak mensucikan Allah dengan kata-kata disadari atau tidak, keluar mulut atau tidak. Begini. Umat Islam luar biasa diinjak-injak. Di dunia, Palestina, di Uighur, pertanyaan muncul. Allah tahu apa enggak? Tuh, enggak terasa. Walaupun bertanya, belajar balaghah itu menyematkan ketidaktahuan pada Allah. Itu segera beristighfar. Ditambahin lagi. Kalau tahu kok didiemin aja. Kalau tahu kok didiemin aja. Tuh udah 2 kali menyematkan Allah, menyematkan sifat tak layak kepada Allah. Nah itu harus dihindari jauh-jauh. Itulah maksudnya taqaddasa. Kenapa? Karena dia bersih dari sifat-sifat itu. Itu lagi Brigadir J diikat di kursi, Allah tahu kok enggak? Jangan nanya begitu. Itu menyematkan. Walaupun nanya sebenarnya itu menyatakan Allah nggak tahu. Buktinya diam aja. Nah, makanya terhadap hal-hal yang seperti itu masuk ayat Sabbihis marabbikal a'la. Jangankan Allahnya, namanya saja itu harus dibersihkan. Iya. Baru kemudian. Kalau tadi saya memberikan ilustrasi pertanyaan-pertanyaan, ini dia ayat la yus'alu amma yaf'al. Itu adalah perbuatan Allah. Dia tidak mencegah orang yang membunuh dari pembunuhan, orang yang mau berzina dari perzinahan, itu kan perbuatan. Apa kata Allah? La yus'al. Dia nggak ditanya. Wahum yus'alun. Tapi justru mereka yang berbuat akan ditanya. Bagian dari akidah. Jangan ditanya. Ya. 117. Wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Doa orang hidup dan sedekah mereka, sedekah orang yang hidup, itu bermanfaat bagi amwat, orang-orang yang sudah mati. Tuh. Kan ada saudara kita sebelah sana itu, pan itu bid'ah. Bid'ah. Udah kebayang itu rasionalisasinya. Bertolak begini, dari doa dalam artian minta. Surat Al-Hasyr ya, ayat berapa itu ya? Bunyinya ja'u
mim ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bukan jauh, walladzina ja'u. Ya, saya coba lihat ini. Walladzina ja'u, walladzina ja'u min ba'dihim. Oh. Yaquluna Rabbana ighfir lana. Kok salah yang diminta? Iya, ini dia. Al-Hasyr ayat 10. Kalau yang bisa langsung buka boleh. Walladzina ja'u mim ba'dihim, mereka yang datang setelah mereka. Mereka maksudnya generasi yang datang setelah generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya maksudnya Muhajirin dan Ansor. Generasi Muhajirin dan Ansor udah habis. Maka generasi berikutnya itu yang dimaksud. Walladzina ja'u mim ba'dihim. Kenapa? Yaquluna, senantiasa berdoa. Buat saudara-saudara mereka yang udah mendahului. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dasar doa. Manfaat enggak? Manfaat. Ini diabadikan oleh Al-Quran. Perbuatan generasi setelah Muhajirin dan Ansor. Baru kemudian sedekah. Walaupun bukan kerabat saudara. Benar. Walaupun bukan. Jadi saudara di sini dimaksud bukan saudara sedarah, tapi seiman. Kan saudara ada dua. Akhun itu jamaknya ada ikhwan. Ikhwan itu seiman. Kalau ikhwah itu saudara. Dulu pernah diurai innamal mu'minuna ikhwah. Maka kalau kirim Fatihah dari sejak Nabi Adam saudaranya yang seiman sampai kepada masyarikil ardh wa magharibiha, timur barat. Baru wasodakatihim. Sedekah bukan berarti materinya yang disampaikan ke sana, tapi doanya yang bisa mengantarkannya. Apa itu doanya? Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya buat si A. Itu kan doa. Doa itu. Nah, di tengah masyarakat luar biasa, tidak memahami secara detail. Sehingga diejek. Pakai ngirim pahala. Emang udah kebanyakan pahala. Ngirim-ngirim segala. Lah, akhirat mah nggak begitu. Sama dengan ilmu. Ilmu semakin dikasih orang, semakin tambah dia ilmunya. Bukan semakin kurang. Itu sodakotihim. Sampai. Makanya kalau sedekah itu di atas namakan orang tua saja bagusnya ya, Ustaz. Iya. Iya. Jadi pahalanya dikasih orang tua, kemudian si anak yang memberi dapat pahala juga. Berganda. Orang punya ilmu 10. Diajarin kepada masyarakat 10. Ilmunya kurang apa nambah? Utuh. Nggak ada ilmu kurang. Saya kalau ilmu saya kurang ngapain saya ngajar-ngajar? Tambah kurang ilmu. Nah, sejatinya materi juga begitu. Maka Nabi bersabda, mana kosomalun min sodakoh. Harta tak berkurang. Walaupun bersedekah. Apalagi yang lain. Itu.
Nah, kalau konteksnya sedekahkah apa saja adalah doa, Allah sudah memberikan kunci. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang bilang kiriman Fatihah nggak sampai? Kata almarhum siapa itu? Yang orang NU itu udah meninggal, bagus sekali kata-katanya. Aduh, lupa banget. Ketika kumpul sama-sama alumni Gontor, ada yang Muhammadiyah, dia orang ngakak semua. Siapa bilang nggak sampai? Saya bilang sampai. Buktinya apa? Kiriman Fatihah. Lah, dia nggak balik lagi. Kalau nggak sampai kan dibalikin lagi. Udah ketawa semua. Ada Din Samsudin. Hasim Muzadi. Almarhum. Alhamdulillah. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas kajian Oh iya. hari ini. Jam 9 udah lewat nih Pak Jamal. Ya. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Siapa ini? Mohon izin keluar, mau ada perlu. Iya. Iya, Bu Sina ya. Silakan yang lainnya. Tauhid mah jangan dalam-dalam, tahu pleset. Barusan sampai 117 ya Ustadz ya? Ya, Bu. 17 ya? Iya, dikasih tanda. Iya, saya kasih tanda. Iya. Jadi saya ulang-ulang lagi Ustadz, kalau ada rekaman Amin, amin, Masya Allah. biar mantap. Baik, nampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Sudah bisa dipaham ya, Bu Tati. Iya, Amin, amin. harus amin. diulang. Ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, hari Selasa kemarin telat itu karena saya berada Oh, kemana itu? lagi di jalan, Ustaz. Oh, dari Demak. Bukan. Ibu tadi tertahan di waiting room ya. Oh iya. Padahal tongkatnya sudah serahkan ke Ustaz. Mungkin Ustaz lagi fokus pada penyampaian. Saya pikir dari sinyal saya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini keimanan dan takwa kita terus bertambah. Akhirnya mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.